dianggap putus gitu ya, dianggap putus nasabnya kan seperti itu. Artinya Ba'alawi ini kan di sini berdusta seperti itu karena mengaku-ngaku keturunan Rasulullah kan seperti itu ya. Nah, sedangkan apakah sanad keilmuannya itu masih bisa dipercaya kalau orangnya itu berdusta seperti itu? Kalau saya lihat, misalkan gini, kalau saya lihat dari apa ya, dari periwayatan hadis saja, kalau orangnya itu berdusta maka dianggap apa? Dianggap mungkoti atau mungkar atau dhaif gitu loh. Nah, ini kan di sini posisinya berdusta atas nasabnya sendiri. Apakah masih dipercaya sanad keilmuannya itu gitu? Sedangkan dia sendiri udah berdusta gitu. Begitu aja Kiai. Oke, gini Mas Hasan, konteks berdusta itu ketika kemudian seseorang yang meyakini atas sesuatu tanpa data, sementara ada pihak lain yang memberikan sumber data yang lebih akurat. Kemudian orang itu tetap ngotot, ngeyel bahwa dia itu adalah keturunan si Anu, itu namanya berdusta. Beda halnya orang yang memang tidak tahu bahwa ada pihak yang membatalkan, maka dia itu hanya pada pola husnudzon, kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan tentang nasab ilmu, kita ada dua contoh aja ulama besar. Wahab bin Munabbih sama Ka'bul Akhbar, di mana kedua sosok ini terkenal orang yang alim, yang alamah, tetapi secara nasab itu adalah Yahudi. Artinya kembali lagi harus dibedakan antara perspektif sanadul ilmi dengan nasabul jasad, kan kayak gitu. Lalu kemudian ketikalah memang dianggap dusta, kita ikutkan ke wilayah intisabu sanadil hadith misalkan, atau intisabu sanadul ilmi, ya nanti dusta-dusta bagi pelaku itulah yang paling bertanggung jawab. Adapun isi dari karyanya selama malam yukhalifus syariah, maka lam yadur, selama karyanya memang tidak takhalluf, tidak membedai daripada ajaran ataupun syariat agama Islam, nggak masalah, kan seperti itu. Tadi kan bicara tentang sanad ilmu dengan sanad nasab ya. Kemudian Bang Hasan itu kan menganalogikan dengan perumpamaan sanad ilmu hadis gitu ya. Bila perawi hadis itu dianggap berdusta atau dianggap suka berdusta, maka sanad periwayatan hadisnya itu menjadi dhaif atau munqati. Begitu ya Bang Hasan ya? Iya. Sedangkan ini sanadnya ini berdusta terhadap Rasulullah, ini bukan main-main. Oke. Sekarang begini, seumpamanya ada hadis ya, ada hadis yang matannya itu tidak berseberangan dengan hadis-hadis yang lain. Nah, kemudian perawinya matan hadis tersebut itu dikenal berdusta, sehingga dianggap dhaif lah itu hadis berdasarkan periwayatnya. Tapi ada matan yang sama ya dari periwayat yang lain yang dikenal tidak berdusta, maka apakah boleh dipakai hadis itu yang diriwayatkan oleh dua orang yang berbeda dengan matan yang sama? Bagaimana Bang Hasan? Ya kalau dipakai ya boleh gitu. Boleh kan ya? Karena apa? Karena ada matan yang sama yang diriwayatkan oleh orang yang berbeda, yang salah satunya tidak dikenal berdusta, begitu ya? Ya. Oke. Nah, artinya begini ya, ketika Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya itu menjelaskan bahwasanya pentingnya ketakwaan ya untuk menggapai kemuliaan di dunia dan akhirat ya, di situ apakah bertentangan dengan ajaran-ajaran ulama yang lain? Tidak ya. Oke. Kalau tidak, maka adakah pengaruh ketika kita menggunakan fatwanya beliau, sementara beliau itu nasabnya tidak bersambung kepada Nabi menurut tinjauan literasi keilmuan nasab? Ya, tapi kan gini Kiai, kan ya, dalam persoalan hadisnya kan sudah dibuatkan kotak-kotak. Ini adalah hadis mungkar, yang ini adalah hadis sahih. Hadisnya itu sudah dijelaskan bahwa ini mungkar dan sahih. Nah, sekarang yang menjadi ini kan seperti kitab-kitab Sulam Taufik. Ini kenapa ini malah dijadikan rujukan di semua pesantren gitu loh. Padahal sudah jelas nasabnya ini berdusta terhadap Rasulullah gitu loh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mar27. Hari ini Jumat 21 Juni 2024. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, selalu dimudahkan segala urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Sebagai seorang muslim, berakhlak dan berilmu menjadi dua hal yang penting. Ketika seseorang memiliki akhlak yang baik, maka masyarakat akan lebih mudah menerima kita. Maka tidak heran jika sedari dini orang tua mengajarkan anak-anaknya untuk berakhlak baik sejak kecil. Dalam menanggapi polemik nasab Ba'alawi imigran Yaman ini, sudah seharusnya kita menanggapi dengan kepala dingin. Karena munculnya polemik nasab Ba'alawi Yaman ini dipicu oleh oknum-oknum Habib yang akhlaknya menyimpang dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka-mereka yang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi, akan tetapi akhlaknya sama sekali tidak mencerminkan akhlaknya junjungan kita, junjungan umat Islam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah kemudian muncul kajian tesisnya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani yang membatalkan nasab klan Ba'alawi Yaman. Sayangnya, sebuah kajian ilmiah tentang batalnya nasab Ba'alawi yang seharusnya dibantah dengan kajian ilmiah pula, namun yang terjadi adalah cacian, makian, bahkan persekusi. Inilah sebenarnya yang semakin menambah keraguan masyarakat dan rasa penasaran. Benarkah nasab klan Ba'alawi nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kali ini Anda semua akan kami ajak menyimak perbincangan atau debat tentang nasab klan Ba'alawi agar nalar logika kita bisa menilai, mencerna, kemudian mengambil kesimpulan tentang polemik batalnya nasab klan Ba'alawi. Oke, sekarang begini, Sulam Taufik itu kitab yang ditulis pada abad keberapa? Iya, teruskan aja Kiai, teruskan. Tanya dulu Bang Hasan. Saya tanya dulu supaya menyamakan perspektif ya. Menurut Bang Hasan, kitab Sulam Taufik itu ditulis pada tahun berapa? Kurang lebih 1100 berapa gitu kalau nggak salah loh, kalau nggak salah saya agak inget. Enggak, hijriahnya. Oh, hijriahnya kurang tahu saya, Pak Yai. Saya yang ingat itu Masehinya gitu. Oke, Masehinya berapa? 1100 berapa gitu, lupa Mas. Lupa Yai. Oke, artinya saya mau mengatakan begini. Lebih dulu mana penulisan kitab Sulam Taufik dengan masa hidupnya Syekh Ali bin Abu Bakar Asyakran? Lebih dulu mana? Ya otomatis yang belakangan adalah yang Sulam Taufik seperti itu. Oke. Ya, jaraknya itu kan bisa lebih dari 200 tahun ya. Ya. Oke. Nah, sekarang begini. Syekh Ali bin Abu Bakar Asyakran itu kan beliau menyampaikan pemahamannya atas apa yang dia baca dari kitabnya Al-Janadi yang bernama As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk. Ya, di mana beliau di situ akhirnya mendapatkan pemahaman bahwasanya leluhurnya yang bernama Ubaid itu nasabnya bersambung kepada Rasulullah melalui Ahmad bin Isa, sebagaimana yang dia baca dari kitabnya Al-Janadi As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk, kan begitu. Ya kan? Oke. Nah, kemudian dari situ maka tersebarlah kitab Al-Burqatul Musyiqqah yang tulis oleh Ali Asyakran tersebut, ya, menjadi pegangannya para keluarga Ba'alawi, ya. Oke. Nah, sehingga keluarga Ba'alawi itu akhirnya mencari korinah-korinah untuk memperkuat, gitu loh, memperkuat persangkaan mereka akan ketersambungan silsilah nasab keluarga mereka kepada Rasulullah melalui Abdullah bin Ahmad bin Isa, gitu loh. Ya. Oke. Nah, karena itu menjadi internal keluarga, maka otomatis tidak ada ulama ahli nasab yang mencatat nasab-nasab mereka, gitu loh. Ya. Nah, sehingga itu menjadi konsumsi internal keluarga, gitu loh Bang. Ya. Nah, ketika masuk ke dunia modern seperti sekarang, di mana
teknologi sudah sangat maju sehingga media informasi itu bisa menjadikan kita sarana untuk mendapatkan informasi-informasi dari seluruh daerah yang ada di dunia ini, termasuk untuk mengakses kitab-kitab nasab, lalu kita telaah nasab mereka yang selama ini suka mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang nasabnya paling sahih, catatan sanad periwayatan silsilahnya paling rapi, dan lembaga nasabnya paling kredibel di seluruh dunia. Ternyata hasil dari penelitian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani berdasarkan referensi daripada kitab-kitab nasab yang mu'tabar dari abad ke abad, itu tidak menemukan ketersambungan sanad periwayatan sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu nasab. Maksudnya bagaimana? Kaedah ilmu nasab itu ya menyatakan bahwasanya untuk menetapkan ketersambungan nasab seseorang itu harus ayyara khatta nasabatin mautsuqin bihi. Hendaknya melihat catatan ulama nasab yang terpercaya di bidang ilmu nasab. Wa yu'arrifahu, kemudian mempelajarinya. Wa yatahaqqaqahu, dan kemudian mentelitinya, ya. Nah, ternyata yang menjadi rujukan daripada Syekh Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran itu untuk menulis kitab Al-Burqatul Musiqah, di mana di dalamnya itu mendatangkan satu asumsi kepahaman akan ketersambungan nasabnya mereka itu dari kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk, yang kitab itu bukan kitab nasab tapi kitab sejarah, gitu loh. Artinya dari koridor ilmu nasab, maka nasab klan Ba'alawi itu tidak bisa dianggap sahih karena sumbernya bukan dari kitab-kitab nasab, sumbernya dari kitab-kitab sejarah, gitu loh Bang.